A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam tidak lepas disebabkan karena kemuliaan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Berbicara tentang kedudukan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam pun tidak lepas disebabkan karena kedudukan ayahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi juga disebabkan karena kemuliaan ayahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Zahra yang mulia tidak lepas disebabkan karena kemuliaan dan keagungan dari ayahnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ada sebuah riwayat di sini yang mengatakan, bercerita tentang bagaimana malaikat Jibril alaihissalam turun membawa pesan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam untukmu, dan Dia Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk mengkarantina atau mengasingkan sementara istrimu Sayyidah Khadijah selama 40 hari. Pengasingan atau pengkarantinaan Sayyidah Khadijah dalam rangka untuk mempersiapkan kelahiran putrinya yaitu Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan kelahiran putri Rasulullah dengan kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi merasa sedih pada saat itu untuk berpisah sementara kepada istrinya Sayyidah Khadijah, disebabkan semua karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengasingkan atau mengkarantina istrinya selama 40 hari untuk mempersiapkan rahimnya menerima nutfah Sayyidah Fatimah Zahra yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya selalu diisi dengan berpuasa dan bangun malam setiap hari. Itulah yang dilakukan Rasulullah setiap hari hingga akhir dari karantina istrinya Sayyidah Khadijah. Di sela-sela atau di pertengahan dari pengasingannya, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ammar bin Yasir ke tempat istrinya Sayyidah Khadijah. Ammar membawa pesan dari Rasulullah untuk istrinya, berkata padanya bahwa perpisahan yang sementara ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu berprasangka baik bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kebaikan untuk kita semua. Sayyidah Khadijah merasa sedih sebab tidak bisa bertemu dengan Nabi suami. Dan pada masa itu, masa setelah menjelang hari ke-40, malaikat Jibril kembali turun dan berkata kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, Tuhanmu memberikan salam atasmu." Nah, di saat itu yang turun bersama malaikat Jibril, bersama pula malaikat Mikail, yang pada saat itu membawa sebuah nampan yang ditutupi oleh sapu tangan yang sangat indah.
dan diletakkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Tuhanmu memerintahkan padamu untuk iftar malam ini atau berbuka puasa pada malam ini dengan makanan yang dibawakan dari langit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu ada sebuah riwayat yang menceritakan, dan pada saat itu ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, menceritakan dalam sebuah riwayat, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa, dia selalu memerintahkanku untuk membuka pintu rumahnya, supaya ketika ada orang yang ingin ikut makan bersamanya, maka akan dipersilahkan untuk duduk dan makan bersama. Tapi pada hari itu, pada malam itu ketika Nabi iftar, berbeda dari malam-malam lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkanku, yaitu mendudukkan Imam Ali di depan pintu rumahnya, dan Nabi berkata kepadaku, kata Imam Ali, wahai Ali, makanan ini diharamkan untuk semuanya, termasuk engkau, kecuali untukku saja dihalalkan. Dan pada saat itu Ali bin Abi Thalib berkata, menceritakan bahwa aku duduk di depan pintu rumah Nabi, dan Nabi pun pada saat itu makan. Dan saat ketika Nabi membuka nampan, terdapat sebuah tangkai kurma, setangkai buah anggur, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakannya dan meminumnya. Makan, dan setelah selesai dia membersihkan tangannya. Jibril menuangkan air di tangan Nabi, Mikail yang mencucikannya, dan Israfil yang mengelap atau membersihkan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisa makanan. Dan sisa makanan yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ditinggal di bumi, langsung dibawa kembali ke langit. Dan di saat itu pula selesailah masa pengasingan atau masa karantina dari istrinya Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi. Dan dari situ juga apa yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuhlah nutfah yang kelak akan lahir dari rahim Sayyidah Khadijah, putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Memang ada riwayat lain yang mengatakan bahwa nutfah yang tercipta di sulbi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari buah apel yang ketika itu dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mi'raj ke langit. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salam dengan menitipkan sebuah apel yang untuk dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari situlah ketika apel yang diberikan Allah untuk Nabi itu dibelah menjadi dua oleh Nabi, dan disitulah memancar cahaya dari tengah buah apel itu, dan Rasulullah pun memakannya. Dan riwayat mengatakan bahwa dari si buah apel itulah tumbuh sperma di sulbi Rasulullah SAW yang nanti akan ditanamkan di rahim dari istrinya Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha. Itu adalah kemuliaan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, wanita suci, wanita mulia, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya. Sebagaimana kita mencintai putri kita, anak kita, demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa banyak dari umat yang kurang mengetahui kedudukan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam? Sayyidah Fatimah Az-Zahra berbeda dari wanita-wanita lain. Sejak penciptaannya pun sudah berbeda. Pendidikannya pun sudah berbeda, asuhannya pun sudah berbeda.
didikannya dan asuhannya langsung dari manusia mulia, yaitu ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kepada putrinya sangatlah dalam, sebagaimana kecintaan kita kepada putri kita, kepada anak kita, terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, berbicara tentang kedudukan Sayyidah Fatimah, berbicara tentang maqam zati Sayyidah Fatimah Zahra sangatlah tinggi, karena ketika kita berbicara kedudukan Sayyidah Fatimah berarti kita juga berbicara tentang kedudukan dan kemuliaan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang harus kita ketahui, itulah yang harus kita baca, itulah yang harus kita panuti. Dialah wanita Kartini dari wanita alam di dunia ini, di alam ini. Kemuliaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi wa alihi tidak lepas dari kemuliaan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang kedudukan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam. Di sini diriwayatkan dari Ibn Abbas qala dakhalat Aisyah ala Rasulillah. Ibn Abbas meriwayatkan pada suatu ketika Aisyah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqabbilu Fatimah. Rasulullah mencium Sayyidah Fatimah sebagaimana ayah ibu mencium dari anaknya. Faqalat lahu, Sayyidah Fatimah berkata kepada Rasulullah, atuhibbuha ya Rasulullah, apakah engkau mencintainya wahai Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, amma wallah law alimti hubbi laha lasdadti laha hubban. Seandainya engkau mengetahui kecintaanku kepadanya, maka pasti kecintaanmu akan bertambah kepadanya. Innahu lamma urija bi ila samai rabi'ah. Suatu ketika aku dimi'ratkan oleh Rasulullah, aku dimi'ratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit keempat. Hingga riwayat itu mengatakan ila an yaqul fa iza biratabin la alin minaz zabat. Aku dihidangkan dari sebuah hidangan makanan surga. Wa atyabu minal misk, makanan itu sangatlah wangi, sangatlah harum. Wa hallu minal asal, makanan itu sangatlah manis, lebih manis daripada madu. Fa ahastu rutabah fa akaltuha, lalu aku pun makan hidangan itu. Fatahawwalat rutabah ila nutfah fis sulbi, lalu makanan yang aku makan dari surga itu berubah menjadi nutfah di sulbiku. Falamma an habatu ilal ard wa qa'tu Khadijah fahamalat bi Fatimah, lalu aku pun turun atau kembali ke bumi dan aku pun bersama dengan istriku Sayyidah Khadijah. Disitulah nutfahku dipindahkan kepada rahim Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima kelahiran dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Fa Fatimah haura insiyah. Disitulah kenapa Fatimah Zahra alaihissalam disebut dengan haura insiyah, bidadari manusia, karena penciptaannya berasal dari buah surga. Fa iza staqattu ilal jannah syamamtu raihata Fatimah. Maka ketika aku rindu, kata Rasulullah, ke surga, aku rindu wanginya surga, aku rindu keindahan surga, maka aku akan selalu mencium dari anakku Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Ini adalah kemuliaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang memuliakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaganya, mendidiknya,
mengayominya hari demi hari, detik demi detik, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup matanya, berakhir hidupnya. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ditekankan kepada umatnya, cintailah dia, yaitu Sayyidah Fatimah. Jangan sekali-kali, jangan pernah satu kata pun kalian menyakiti putriku Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau kalian menyakiti dia, menyakiti putriku, maka sama saja kalian menyakitiku, kata Rasulullah. Kalau kalian telah menyakitiku, bagaimana rasanya seorang ayah ketika anaknya disakiti? Akan tercabik-cabik hatinya, akan terkoyak hatinya. Karena Sayyidah Fatimah Zahra adalah bid'ah, gumpalan daging ayahnya, gumpalan daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, titipan Allah Subhanahu Wa Taala melalui makanan buah-buahan surga. Jagalah Fatimah. Kita tidak bisa meniru akhlaknya, tapi senyumlah ketika kita mendengar nama Sayyidah Fatimah. Jangan sampai lisan kita ini tertutup, terkunci untuk memuliakan kemuliaan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa Ana sampaikan tentang kemuliaan dari Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi kemuliaan-kemuliaan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat-riwayat. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.